warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, saya Aditya Rahmawati, mahasiswi PPGPAI Batch 1 tahun 2025, LPTK UIN Salatiga dengan nomor NIM 270302500015. Saya adalah seorang guru PAI di SD Negeri Rejo Winangun Utara 3, Kota Magelang. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denzia, Maneta, Mahesa. Ya, alhamdulillah semua hari ini. Karena sudah bersemangat, siap untuk belajar, mari kita berdoa dulu. Ketua kelas, Mbak Amanda, silakan dipimpin untuk berdoa. Siaplah tangan dibuka kepala menunjukkan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
hari akhir itu nanti tentang apa. Yang kedua, sikap gotong royong dan mawas diri sebagai bentuk keimanan pada hari akhir yang benar. Kemudian menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir dengan benar. Nanti kalau kita sudah belajar bab ini, insya Allah bisa paham apa itu kalimat tadi. Yang kelima, menentukan hikmah beriman kepada hari akhir. Kemudian membuat peta konsep perjalanan hari akhir. Itu tadi tujuannya. Budia ingin kalian melihat sebentar gambaran tentang hari kiamat. Jadi sebelum mengetahui definisinya, Budia ingin kalian melihat terlebih dahulu. Gambaran sedikit tentang hari kiamat. Coba, kalau melihat gambaran seperti itu, bagaimana perasaan kamu? Sedih. Kemudian apa lagi coba perasaannya Mbak Pamela? Takut, ya sedih, takut. Karena memang hari kiamat itu mengerikan sekali ya. Karena ini tadi hanya sebuah gambaran. Okay? Kalau kejadian yang sebenarnya pasti lebih dahsyat lagi. Nah, untuk artinya definisi dari hari akhir itu atau hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan seluruh alam semesta, bukan hanya sebagian, tetapi seluruh. Ya, kalau orang yang meninggal itu termasuk kiamat apa tidak? Ya. Ya, orang yang meninggal itu termasuk kiamat, tetapi kiamat untuk diri sendiri, bukan untuk seluruh alam semesta. Nah, iman kepada hari akhir ini termasuk rukun iman yang keberapa? Coba. Betul sekali Mbak Aulia, rukun iman yang kelima. Iman artinya percaya. Berarti kalau iman kepada hari akhir, percaya kepada hari kiamat, hari akhir. Percaya kepercayaan keyakinan. Iman kepada hari akhir adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati akan datangnya hari akhir, hari kiamat. Ternyata hari kiamat itu ada dua jenis. Ya, yang pertama namanya kiamat sugro, yang kedua namanya kiamat kubro. Kalau kiamat sugro ini kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang. Nah, tadi seperti itu dia jelaskan ya, kalau orang meninggal itu berarti termasuk ke dalam kiamat kubro. Ya, kalau kiamat kubro itu hancur semuanya beserta seisinya, tidak ada makhluk yang tersisa. Ya, yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil dalam Al-Quran ini tertulis dalam surah Al-Hajj ayat 7. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa inna Allaha yab'atsu man fil qubur. Coba dibaca artinya ini, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Pasti akan datang. Hanya saja kapannya tidak tahu. Itu masih menjadi rahasia Allah ya. Kemudian tidak ada keraguan kepadanya. Tidak ada yang diragukan karena itu adalah janji dari Allah. Nah, di sini ada sesungguhnya Allah akan membangkitkan semua orang di dalam kubur. Ternyata orang yang sudah meninggal besok akan dibangkitkan ketika hari kiamat. Nah, ini adalah perjalanan kita ketika ada di dunia. Kalau kita masih di dunia, kita masih di sini ya. Jadi alam ruh itu ada alam ruh, kemudian alam kandungan. Ketika kita di dalam
Kira-kira mungkar dan nakir, ya betul sekali, malaikat mungkar dan nakir. Nah, setelah berada di alam kubur ini, nanti kemudian ada timpang sangkakala, baru kita akan bangkit. Ya, bangkit dengan perjalanan yang pertama. Nah, itu bangkitan terlebih dahulu dibangkitkan dengan bentuk wujud yang berbeda. Ada yang sama seperti manusia, ada yang berbeda. Oke, tentunya berbeda seperti ada yang menyerupai hewan juga. Tergantung amal perbuatan masing-masing. Kemudian kita akan berkumpul di padang mahsyar, padang yang sangat luas dan panas. Ya, di sini di padang mahsyar kita hanya bisa mengharapkan Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan syafaat atau pertolongan. Ya, biar tidak merasakan panas bahkan tubuhnya sampai terbakar. Kita kalau mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, insya Allah akan dimudahkan semuanya. Kemudian yaumul hisab, nanti kita dihisab dulu. Di sini ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Malaikat siapa coba? Raqib dan Atid, ya, mencatat amal baik dan amal buruk. Nah, nanti Raqib Atid ini memberikan buku catatan amal kita, kemudian dilihat, dihisab dulu dihutangi yang belum dibayar tadi. Jadi hutang itu jangan lupa untuk selalu dibayar. Selanjutnya nanti kita akan menuju jembatan Shiratal Mustaqim yang tipisnya seperti rambut selai rambut juga begitu, jadi sangat tipis dan sangat tajam. Ya, nah kita bisa kalau amal kita bagus, amal kita banyak, amal kita selalu berbuat baik, insya Allah ini melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan mudah. Ya, orang yang suka berkurban ketika Idul Adha besok, insya Allah kurbannya juga akan membantu di sini, ya, membantu melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kemudian setelah akhirnya nanti di sini semua masuk ke surga semua. Tanda-tandanya ada yang tanda-tanda kecil, ya. Yang pertama tanda kecilnya munculnya berbagai fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, ya. Kemudian mengundang kiamat semakin dekat. Waktu terasa cepat, penampungan Baitul Maqdis, banyaknya perempuan dibanding laki-laki dan diangkatnya ilmu. Nah, ini tanda-tanda kecilnya. Sekarang tanda-tanda besarnya. Tanda-tanda besarnya terbitnya matahari dari barat. Nah, kalau sudah terbit dari barat, berarti ini sudah sangat-sangat dekat dengan kiamat. Ya, munculnya dufan atau asap panas, ya. Ini tanda-tanda besar. Kalau ini sudah bermunculan, berarti hari kiamat tinggal menghitung hari lagi. Ternyata hari akhir ini ada prosesinya. Tadi ya sudah dia jelaskan sedikit di depan tadi di awal. Ini proses hari kiamat yang pertama, yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Jadi kalau yang sudah dikubur, yang sudah meninggal, begitu mendengar trompet sangkakala langsung bangkit. Itu namanya yaumul ba'ats. Kemudian yaumul mahsyar. Tadi di padang mahsyar berkumpul dalam semua manusia dari Nabi Adam. Hutang puasa pun jangan lupa untuk dibayar, ya. Kemudian pasti masuk surga. Coba dari sini ada yang mau bertanya apa sudah jelas? Sudah jelas, alhamdulillah. Nah, sekarang dia tanya, dari penjelasan tadi, apa hikmah dari kita mempelajari ketika kehidupan telah berhenti? Coba, apa hikmahnya? Ya, masalah rajin beribadah, betul sekali. Kalau kita sudah tahu, oh besok ini mau ada hari kiamat, berarti aku harus rajin beribadah lagi, ya. Coba, apa lagi hikmahnya? Selalu bersikap baik. Iya, selalu bersikap baik. Karena perbuatan sedikit saja, perbuatan buruk sedikit saja pasti akan
ya. Jadi membuat dari Canva tentang tanding digital. Apa saja yang penting dari pengertian tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar, kemudian hikmahnya juga. Nah itu nanti silakan dibuat ringkasannya, kemudian nanti kita buat secara digital. Ya silakan untuk dibuat secara berkelompok dulu. Silakan nanti berhitung 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Dari Mbak Vanessa dulu, silakan untuk berkelompok. Kita membuat ringkasannya, dibaca materinya, diperdalam materinya, kemudian dibuat ringkasannya. Ini Mbak Gazia kelompok. Kelompok ini Mbak Fatin kelompoknya, dan ini Mbak Aulia kelompoknya. Ya, silakan membuat ringkasan materinya. Nanti untuk ketua kelompok tugasnya presentasi di depan. Nah, mempresentasikan hasil dari mapping digital ini. Masih merangkum materi, kemudian kita ketua kelompok untuk mengambil laptop terlebih dahulu di belakang. Ya, untuk pembuatan saya kemarin sudah diajari, sekarang sudah mengamati. Untuk membuat tampaknya silakan membuka Google, kemudian mengetik Canva, C-A-N-V-A.
Ya, sudah lengkap sekali ya, sudah mencakup semua dari pembelajaran kita hari ini. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi hasil dari diskusinya, Mutia lihat sudah bagus semua ya hasilnya ya. Dari hasil-hasil mading digital tadi sudah bagus semua. Ya, ini Mutia lihat dari semuanya sudah lengkap. Nah, untuk ini coba ada yang mau memberi tanggapan atau tidak? Nah, coba di sini untuk yang kelompok ini masih ada satu yang tertinggal. Coba apa? Kira-kira? Nama kelompoknya belum. Terus ada apa lagi? Iya, kejadian kiamatnya juga belum ya. Mungkin bisa untuk diperbaiki lagi ya untuk kelompok yang lain. Selebihnya desainnya sudah bagus-bagus, sudah mencakup semuanya, sudah bagus semua ya. Nah, dari pembelajaran hari ini, kiamat itu apa artinya? Hari hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Kemudian punya tanda-tanda. Tanda-tandanya ada berapa? Ada 2, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Kiamatnya sendiri ada berapa kiamat? 2. Ada kiamat kecil dan juga kiamat besar. Kiamat kecil namanya kiamat sugro. Kalau kiamat besar namanya kiamat kubro. Kalau tanda-tanda kecil salah satunya ada apa coba? Munculnya nabi palsu, meninggalnya seseorang, ya itu tanda-tanda kecil. Kalau tanda-tanda besarnya, munculnya terbitnya matahari dari barat, muncul Dajjal, turunnya Nabi Isa, betul sekali, ya. Nah, setelah kita mempelajari ini, coba Mutia mau mengajak kalian untuk bermain game, ya, quiz, ya. Nanti kalau bisa menjawab pertanyaan nanti ada hadiahnya di sini, ya. Ya, silakan coba diambil semua. Nanti ada yang dapat. Oke. Silakan diambil. Diambil. Ya. Nanti hadiahnya bisa digosok ya itu ya. Pemisah alam dunia dan akhirat tadi ini namanya alam apa? Ya betul, alam barzah. Jadi gosok ya Mbak. Apakah berhadiah? Oh iya, selamat berhadiah. Ya, pamit Bu. Ya, pada untuk berkumpul, betul. Silahkan digosok. Ya, selamat.